Tunggu bentar. Hari ini bahasa Indonesia ya? Iya, ntar ada matpel bahasa Indonesia dan materinya debat sih, kata Bu Salsa kemarin. Aku bisa nggak ya debat? Alah, gampang debat mah, kecil. Ayo deh, keburu Bu Salsa marah. Ya udah, yuk cepet. Halo teman-teman. Halo. Sini. Iris, kamu lagi apa tuh? Belajar. Ih, so ambis deh. Duh, aku tuh nggak ngerti materinya. Capek belajar terus. Ya deh, ngerti nggak? Kamu aja susah, apalagi aku. Alah, materi teks debat itu gampang kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi ya hari ini anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa bahasa Indonesia. Yes. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Hello Kitty sakit. Oh, Hello Kitty sakit ya? Ya sudah, kita doakan bersama ya anak-anak. Semoga Hello Kitty lekas sembuh. Baik, anak-anak, kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang materi teks diskusi ya. Nah, kali ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi debat. Ada yang tahu apa itu debat? Saya Bu. Debat adalah serangkaian kegiatan yang memaparkan argumen antara setuju dan tidak setuju. Oke, mantap semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kalian menjalani kegiatan praktek perdebatan, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu tentang berbagai macam paparan materi dalam kegiatan debat. Yuk kita simak. Nah, anak-anak, kalian siapkan alat tulisnya. Mari kalian simak paparan materi tentang teks debat. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya debat dan teks debat itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, debat adalah kegiatan dari pertukaran pendapat yang perlu kalian lakukan. Nah, selain kegiatan debat dan teks debat, terdapat 5 struktur dari teks debat. Yang pertama adalah pengenalan, penyampaian argumentasi, dan ciri-ciri dari teks debat itu terdapat 2 sudut pandang, yaitu dari sudut pro atau yang mendukung mosi dan kontra yang menolak mosi. Nah, itu tadi adalah paparan materi tentang kegiatan debat. Nah, apakah kalian ada yang merasa kebingungan atau ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi debat ini tadi? Saya Bu. Nah, silakan. Bu, kalau bertengkar itu sama nggak sih kayak debat? Bagus sekali pertanyaan dari Risma. Perlu kita sadari bahwasanya debat dengan bertengkar adalah kegiatan yang berbeda, di mana untuk bertengkar itu akan lebih mengutamakan emosi yang tidak terkontrol. Nah, selain itu untuk penyampaian pendapatnya juga tidak memiliki struktur yang seharusnya bila dalam debat penyampaian pendapat harus didahului atau dipersilakan oleh moderator terlebih dahulu. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi debat ini tadi, adakah di antara kalian yang ingin melaksanakan kegiatan debat? Yes. Nah, sip semuanya. Mari kita bagi peran-peran dalam praktek debat ya. Siapa yang ingin jadi moderator? Saya. Oke. Siapa yang ingin jadi notulensi? Saya. Siapa yang ingin jadi tim pro? Saya. Nah, siapa yang ingin jadi tim kontra? Saya. Oke, sudah lengkap semuanya ya.
Mari kita atur tempat duduknya berdasarkan tim-timnya masing-masing. Pemirsa, Cibar Update, dengan selesainya pembangunan cor jalan sampai di titik 2400 atau tepatnya di Kampung Pasir Angin, Desa Cibadak oleh program TMMD Kodim 0608 Cianjur, banyak dampak positif yang ditimbulkan. Selain ekonomi warga yang bergeliat, juga bidang pariwisata pun mulai berkembang. Namun ada pemandangan yang cukup menyita perhatian, yaitu siswa-siswi sekolah dasar yang jauh di bawah batas umur kelayakan untuk mengemudi atau mengendarai kendaraan bermotor terjadi di sini. Pantauan Cibar Update pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, hampir 60% siswa-siswi SD Negeri Warnasari yang berlokasi di Kampung Pasir Angin, Desa Cibadak, mengendarai sepeda motor sendiri untuk berangkat ke sekolah. Untuk diketahui, walaupun jalan mulus, namun rumah mereka berada jauh dari sekolah. Dengan jalan yang memiliki tanjakan ekstrim, apalah daya, tentunya mereka tidak akan sanggup mengayuh sepeda-sepeda mereka. Mereka pun terpaksa menggunakan sepeda motor untuk mencapai sekolah. Terlihat di layar kaca, sejumlah siswa SD Negeri Warnasari sedang melakukan perjalanan pulang setelah selesai belajar di sekolah. Dari Kampung Pasir Angin, Desa Cibadak, Taufik Winata, kabarkan. Banyaknya pelajar mengendarai kendaraan bermotor sudah bukan hal asing lagi bagi kita. Ya, membawa kendaraan bermotor juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. WHO mencatat ada lebih kurang 1 juta orang di dunia setiap tahunnya yang mengalami kecelakaan. Berikut, saya persilahkan untuk tim pro dan kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Kita kalau pakai kendaraan pribadi yang tadinya 30 menit jadi 5 menit, kita bisa racing-racingan di jalan, iya kan sih? Iya benar, selain kita itu bisa hemat waktu, kita juga hemat biaya. Yang awalnya biaya kita itu untuk PP, bayar terus, tapi kita itu bisa hemat biaya cuma bayar bensin aja. Bahkan 1 liter pun bisa buat 1, 2, sampai 3 hari, ayo. Mending naik kendaraan umum, nyaman, aman, terus orang tua gak khawatir lah. Kalau naik kendaraan pribadi, mereka kan bisa ngebut-ngebutan, terus apa itu namanya, kecelakaan, ditangkap polisi, siapa yang mau tanggung jawab? Kamu tak yang mau tanggung jawab, hah? Meskipun biayanya lebih murah, tapi kalau di tengah jalan terjadi sesuatu, kan biayanya jadi lebih mahal. Emang kamu mau bayarin? Sudah, bukan seperti itu debat yang benar anak-anak. Terus salahnya di mana, Bu? Nah, kembali mengingat pertanyaan dari Risma tadi, kalau kita itu harus membedakan antara debat dengan bertengkar. Nah, dalam debat kita juga terikat dalam suatu aturan di mana terdapat moderator yang mengatur jalannya debat. Sehingga dalam menyampaikan pendapat, seorang moderator perlu mempersilahkan terlebih dahulu kepada tim pro maupun kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, untuk tim pro kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya selaku pembicara satu dari tim pro akan memaparkan terkait dengan mosi yang telah diberikan, yaitu pelajar SMA menggunakan kendaraan pribadi saat ke sekolah. Menurut kami, membawa motor ke sekolah, pelajar akan menghemat waktu karena tidak harus menunggu kendaraan umum, sehingga tidak akan membuang waktu, jadi pelajar tidak akan terlambat untuk masuk ke sekolah. Baik, saya dari perwakilan tim pro akan menambahkan pendapat dari rekan saya bahwa selain karena akan menghemat waktu, dengan menggunakan kendaraan bermotor juga akan menghemat biaya, berbeda dengan menggunakan kendaraan umum yang lebih boros akan biaya. Dengan mengendarai motor ke sekolah, pelajar tidak akan merepotkan orang tua yang harus mengantar jemput ke sekolah, sehingga pelajar akan belajar untuk mandiri. Selain itu, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor ke sekolah, siswa tersebut juga akan merasa aman dan juga nyaman. Ia tidak merasa terganggu dengan penumpang lain. Nah, selain karena merasa terganggu dengan penumpang lain, dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke sekolah, siswa juga akan menghindari pelecehan seksual, terutama pada kaum perempuan.
Baik, kami persilahkan tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Saya, perwakilan dari tim kontra, ingin menyampaikan pendapat kami mengapa kami kontra terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu pelajar SMA mengendarai kendaraan pribadi ke sekolah. Pelajar yang mengendarai kendaraan pribadi tentunya dapat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Hal ini dapat merugikan pelajar itu sendiri dan orang tua. Pelajar yang terlalu sering mengendarkan kendaraan pribadi tentunya akan merasa bosan sehingga mencari hal-hal baru yang menurut mereka menyenangkan seperti ngebut-ngebutan di jalan dan mendirikan geng motor. Tentunya hal ini dapat merusak masa depan mereka dan merugikan beberapa masyarakat. Ketika melakukan penjagaan yang ketat di beberapa jalur perjalanan, pihak Kapolsek yang bertugas akan menahan siapa saja yang melanggar lalu lintas, termasuk pelajar yang masih di bawah umur dan tidak mempunyai SIM, serta pelajar yang tidak menggunakan helm dan pelajar yang semena-mena dalam berkendara. Mengendarai motor tentunya hal yang sangat menyenangkan bagi para pemula, karena mengendarai motor adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Hal itu bisa saja menurunkan konsentrasi belajar siswa, karena memikirkan kesenangan dalam berkendara. Baik, karena sesi debat sudah selesai, saya akan mempersilahkan notulen untuk menyampaikan kesimpulan dari debat kali ini. Baik, berdasarkan debat yang sudah dipraktekkan, dapat diambil kesimpulan bahwa motor mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan motor akan membuat aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar, terutama bagi para pelajar. Tetapi aktivitas bisa terhambat jika tidak berhati-hati dalam berkendara. Maka dari itu, dibutuhkan peran orang tua untuk menasihati anaknya agar bisa lebih berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melaksanakan praktek debat dengan baik. Nah, di sini Ibu memiliki LKPD sebagai pengayaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi debat kali ini. Untuk ketua kelas tolong dibagikan ya. Ini masing-masing satu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Selama 15 menit, kalian dipersilakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu, kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Yuk dikumpulkan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, kiranya dari kalian apa sih yang bisa disimpulkan tentang materi debat kali ini? Saya Bu, kesimpulan dari kita belajar debat ini kita bisa melatih berpikir kritis, juga pinter bicara juga, terus kita juga bisa belajar melatih kepercayaan diri kita untuk mengemukakan pendapat. Jawaban Sinta bagus sekali, beri tepuk tangan yang meriah. Semoga dengan adanya materi debat kali ini dapat melatih pemikiran kritis kalian dalam menyampaikan pendapat ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, semangat ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.